Inilah kiranya pemikiran-pemikiran orang dulu, begitu juga orang yang modern sekarang. Enggan untuk menyembah Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah. Awak cukup jalan Islam, Islam Allah mah. Tak perlu sembahyang dah, tak perlu ke masjid dah, tak perlu ke surau, tak perlu ibadah dah. Ya, malu kemungkinan awak akan dibangkitkan nanti. Kan itu pertanyaannya kepada ya awak silahan mati hancur. Lari makan cacing, tinggal tulang. Tak mungkin dah dibangkitkan Allah. Itu bukannya kini enggan orang untuk ibadah. Cukup buat beragama saja. Islam lama. Ya Bapak Ibu. Malah kemungkinan awak dihidupkan kembali. Awaklah matilah haji habis dimakan cacing. Ya Bapak Ibu. Jadi sehingga tak perlu seranya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Wal arsy malakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amik wa syarabika lam yastasanna wanzur ila himarik walinaj'alka ayatan linnas wanzur ila al-mizan kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan Allah. Sampai kini kita masih sehat, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah sehingga tetap hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. Harapan kita semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah semoga segala bacaan salawat yang selalu kita baca tercurah buat alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahmat Allah, pada kesempatan yang singkat ini itu kita dengarkan itu sebuah satu ayat dari surah Al-Baqarah ayat 259. Ini berlatar belakang keengganan manusia menyembah Allah. Di ayat ini Bapak Ibu menceritakan yaitu seorang Nabi Quraisy. Dia tidak termasuk Nabi yang 25 dan 25, tapi dia termasuk Nabi. Yang mana Quraisy ini Bapak Ibu pada suatu saat ia pergi ke kebun, ingin memetik hasil kebunnya, bermacam-macam hasil yang ingin dia petik. Lalu dia pergi berjalan menaiki seekor keledai. Lalu sesampai di kebun, setelah dia petik kebun tadi, dia lanjutkan perjalanan ingin pulang. Lalu dalam perjalanan ini jauh dia berjalan, makin dia pergi berjalan, makin dia lihat keindahan alam ini. Begitu indah alam semesta ini diciptakan Allah.
Lalu Bapak dan Ibu, saking dia jauh berjalan lalu tersesat. Jadi tersesat ke suatu tempat yang dia lihat semua bangunan porak-poranda hancur. Manusia mati bergelimpangan yang sudah jadi bangkai dan hancur. Rupanya di tempat ini sudah terjadi peperangan yang besar sehingga hancur-hancuran. Lalu kata orang sini dalam hatinya, dari kecil ini dalam hatinya, balau caranya Allah membagikan kau lihat, lah hancur kau, ulang-ulang lah berserak. Apa ibu sedangnya masuk Tuhan mati Allah. Lalu Allah mematikan Quraisy ini sejenak. Ya, ketika Quraisy itu kan duduk berhenti ingin makan, kabehlah keledai. Lalu dimatikan Allah sebentar. Saat itu dihidupkan Allah kembali. Hai anak muda, berapa lama engkau tidur? Dia katakannya, dia tidur semalam cuma. Bukan. Kamu tidur tuh lebih kurang 100 tahun. Yang mana kamu dimatikan. Sekarang kamu dihidupkan kembali. Sekarang kamu lihat makanan-makananmu masih utuh. Keledaimu tengok tuh hancur belebur. Sudah jadi bangkai tulang berserakan. Kamu lihat bagaimana Allah menghidupkan kembali. Lalu dilihat oleh anak muda ini, keledai yang sudah berserakan tadi, yang hancur tadi, yang sudah jadi bangkai, dilihat di mata kepalanya bagaimana Allah menghidupkan kembali. Baru dia yakin Bapak Ibu sidangnya masuk berarti Allah itu maha kuasa, bisa membangkitkan kembali. Dulu tidak ada, sejak itu dibangkitkan kembali. Itu kan hal yang mudah bagi Allah. Dari yang tidak ada diadakan Allah. Sekarang memproduksi kembali, reproduksi kembali. Itu mudah bagi Allah. Ya Bapak Ibu sidangnya masuk subuh yang minta Allah. Inilah kiranya pemikiran-pemikiran orang dulu. Begitu juga orang yang modern sekarang. Enggan untuk menyembah Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah. Awak cukup ialah Islam, Islam Allah mah. Tak perlu sembahyang dah, tak perlu ke masjid dah, tak perlu ke surau, tak perlu ibadah dah. Ya. Malah mungkin awak akan dibangkitkan nanti. Kan gitu pernyataannya kepada ya awak silahan mati hancur. Lari makan cacing, tinggal tulang. Tak mungkin dah dibangkitkan Allah. Makanya kini enggan orang untuk ibadah. Cukup awak beragama saja. Islam lama. Ya Bapak Ibu, malah kemungkinan awak dihidupkan kembali. Awaklah matilah haji habis dimakan cacing. Ya Bapak Ibu. Di senggolnya tidak perlu seranya. Kita tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Seperti ayam potong itu sebelah kanan awak ke arah ke bandara, sebelah kiri begitu kalau Bapak Ibu. Ya, awak balik ayam potong tu nanggadang, awak masak di rumah selama-lamanya, awak makan. Kan tu selera awak tu. Selesai tu tulang awak campakkan. Kan awak makan tulang dah. Ya, selesai. Ayam selesai sampai situ. Ya, sebenarnya tidak dia akal oleh Allah dah. Dia tidak perlu ibadah, tidak perlu agama dah. Dia tidak akan bertanggungjawabkan dah asalnya dah. Tapi awak anda, awak dia akal. Ya, dia awak agama. Disuruh berpikir. Konsekuensinya menyembah Allah. Konsekuensinya seluruh yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Makanya dibangkitkan Allah kembali. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi banyak yang berpikir kiri banyak. Makanya masjid sepi, apalagi subuh. Sebenarnya tidak yakin akan dibangkitkan dong. Kau yakinnya akan dibangkitkan? Mungkin Bapak Ibu. Setiap waktu datang undangan Allah. Allahu Akbar, ya sholat, ayat falah, pasti datang. Kalau kini kan enggak. Kalau undangan barlek, capek datang. Kalau undangan maulid, capek datang.
Kalau undangan organ capek datang. Kalau undangan Allah, habis saja lah. Ikolah sebentar dia por-por dulu. Ya Bapak Ibu, kan begitu kena betul ya. Tapi ampu banyak boleh Bapak mau perhatikan mana anak muda, orang yang tua, nya ketek baru tapi lah tua, umur hemat tampang boros. Ibu, kan ada umurnya ketek tapi lah bentuk orang 75 tahun. Nah, ada kecilnya Mariam Boko masih ketek kok. Ya, kan ada lo umur hemat tampang boros. Umur boros tampang hemat. Ya Bapak Ibu. Enggak, ketika undangan maulid saja sudah keseruannya. Kata panggilan enggak perlu deh dong. Ya, sebab itu tadi malau akan dibangkitkan Allah wa salah habis dimakan janjian. Ya. Bapak Ibu, dibangkitkan Allah. Kalau lah yakin bahwa itu akan dibangkitkan Allah, hendak bermain-main di dunia kalau. Itu apa nanti? Untuk mempertanggungjawabkan ayat kerajaan. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti muncangko dikunci. Nama menyaksikan tangan kaki. Ambonan mengarajon, ambonan berjalan. Muncangko dikunci, nak bisa mengecek. Untuk apa? Kesaksian anan wak kerajaan semasa hidup di dunia. Ya Bapak Ibu, nah itulah Bapak Ibu sedang dimaksud oleh Allah. Kita lihat hari kini orang tak perlu semayang doh, ya orang tak perlu beragama doh. Celilah kepada orang-orang luar tu, Eropah tu, Tuhan sendiri lawannya. Ada nak takut di Tuhan doh. Tuhan tu memang bisa menghalangi dan jadi presiden. Tak bisa nak talok di Tuhan doh. Atau setelah dilantik matian suam. Cili artis, tak perlu di Tuhan dong. Salahnya ngecek, salah tu. Ada non overdosis, macam-macam Bapak Ibu sih. Jadi kita yakinnya bahwa kita nanti pasti dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Mulut dikunci, tangan dan kakilah memberikan kesaksian. Ya Bapak Ibu. Kan yakin Bapak kita lihat ya, enggannya untuk beribadah karena itu tadi, karenanya nak yakin bahwa akan dibangkit. Ya, kalau mati gak bisa sarahalah kulabai, ya, surah kulabai mengajian, surah kulabai mentalilkan, ya. Ya Bapak Ibu, kalau orang kafir malu mak haji awal-awal habis, awallah diazab, kemudian orang dia atau dibakar, habis cerita, nyekanlah diazab, ada dah. Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam. Jadi banyak contoh-contoh yang diberikan Allah tentang kekuasaan Allah. Ibrahim begitu dulu Bapak Ibu. Cik Allah, cik Ibrahim Allah, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang mati itu ya Allah, lah jadi bangkai, lah jadi tulang berserakan dimakan harimau di laut. Apakah engkau nak yakin? Yakin ya itu cuma untuk menyenangkan hati ambo. Ya. Jadi surah Allah Ibrahim. Ibrahim ambil seekor ayam, potong-potong, cencang-cencang, seraan di suruh bukit. Lah serak, panggil dia. Tulang belulang, bulu-bulu daging, abatamu lihat seperti utus. Atak kata Allah mengakibatkan. Baru Ibrahim ya. Jadi nampaknya manusia harus takatulan Pak Ibu. Kalau dia nak mati, ya Bapak Ibu. Dia takatulan lah, mungkin ada Bapak Ibu. Baru yakin, ayo mah. Ayo rajin nak kasuruhnya, rajin nak sembahyangnya. Bapak Ibu sini maksudnya. Jadi kita yakin bahwa kita itu akan pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tidak bermain dalam hidup ini yang singkat ini. Berbanyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.